Apa kabar coy? Hari ini gue lagi ada di Half Moon Bay. Tadi ceritanya hari ini tuh ceritanya pengen group ride lagi, cuman karena semalam hujan, banyak orang yang takut gitu, kepleset segala macem, karena kan jalannya masih licin kan, habis hujan pertama kali, jadi mereka pada cancel deh. Terus gue ngorder makanan, ini tempatnya sih agak terkenal, namanya Fish Trap. Gue pesen fish and chips, mantap, sama sup. Lapar juga sih, dari tadi pagi belum makan, cuma minum kopi. Makan dulu ya, lama nggak makan fish and chips. Dulu gue pernah, waktu masih fotografer, gue pernah shooting wedding di sini, nih di hotel ini, namanya Oceano Inn. Terus di sebelah sini tuh kayak tempat parkirnya apa? Perahu-perahu. This is very good. Masih crunchy, fish-nya juga. Nggak tahu ini white fish apa ya, tapi basic lah, enak sih ini. Jadi kalau kita ngomongin living cost in San Francisco dibandingin sama New York, San Francisco gimana ya ngomongnya, kalau lu ngomongin tentang San Francisco, otomatis San Francisco biaya hidupnya jauh lebih mahal daripada New York. Karena ibaratnya gini, San Francisco kan kotanya kecil, kalau dihitung miles itu sekitar 7 kali 7 mile persegi. Jadi kalau dibandingin sama New York, ya New York kotanya gede banget. New York kan ada 5 borough, kalau di sini bilangnya county kan. Jadi di New York tuh ada Manhattan, ada Brooklyn, ada Queens, ada Bronx, ada Staten Island. Jadi karena saking besarnya terpecah jadi 5 bagian, jadi tuh yang paling mahal ya otomatis Manhattan kan yang kayak di main pointnya lah. Lu ke New York tuh pengen ngeliat Manhattan, nggak mungkin mau ke New York lu pengen ngeliatnya Bronx atau Brooklyn masih mau di visit. Nggak mungkin lu mau banyak pergi ke Queens, banyak kan tuh main attractionnya kan di Manhattan. Otomatis Manhattan is the most expensive. Yeah, most expensive and dynamic in terms of pricing. Kenapa? Di Manhattan, you wanna rent one bedroom apartment for $2,000, you can. You wanna rent one bedroom apartment for $3,000 or $5,000, there is availability. Even if you wanna rent $15,000 a month apartment, there is availability. Tapi kalau kita ngomongnya dipukul rata, average, San Francisco apartment is the most expensive. Kalau dihitung rata ya, kita nggak ngomongin luxury, like out of the league, like 1% apartment, like something like that. No. Kita ngomongnya pukul rata, average. So kalau experience-nya gue waktu tahun 2014 when I first came here, itu apartemen yang murah itu gue carinya roommate, kayak room doang gitu. Everywhere in the coastal city, kalau lu sendirian dan nggak mau spend banyak duit di living place, lu cari roommate. Kalau di sini tuh banyak kan in-law unit, itu artinya di sini tuh apartemennya kurang, banyak kan rumah penduduk, dan juga dia nggak bertingkat-tingkat tinggi, jadinya cuman paling top 2 tingkat, 3 tingkat gitu. Jadi namanya in-law unit itu daerah paling bawahnya, di belakang
di belakang parkir mobil gitu. Itu biasanya dibikin in-law unit namanya. Terus in-law unitnya itu sekitar kalau dua bedroom biasanya 1.500. Ya satu roomnya sekitar 700-an sampai 800-an lah. Waktu itu gue dapetnya 800. Enak nih, clam chowdernya banyak, clamnya dalam. Beda sama New England style, tapi mostly the same. Tapi agak beda, ini lebih onion nih, kayaknya onionnya banyak nih. Kerangnya juga banyak, hampir setiap spoon itu ada 2-3 biji di scoop. Ya jadi kalau di New York itu satu room lu masih bisa dapetin sekitar 500 gitu, 400, 500. Kalau di San Francisco, no way you can get that price. Paling murah sekitar 700. 700 itu udah paling murah deh pokoknya. Untuk satu room ya. Tapi kalau compare roomnya segede apa, significantly itu gedean di West Coast. Nah terus ada biaya internet, listrik, gas, sama air. Biasanya kalau di New York udah including all in, kayak misalnya lu sewa room 600 itu udah termasuk sama listrik dan gas sama internet, dipukul rata lah, udah termasuk. Tapi kalau di West Coast itu rata-rata lu mesti bayar sendiri, jadi extra somewhere around $100-200 a month on top of the room. More expensive. Kalau transportasi, ini yang kedua ya. Transportasi itu it's really good. Transportasi kalau lu mau kayak semacam kayak di New York, it's about 100, maybe today is 120 a month, unlimited ride. Tapi karena waktu itu gue kerja pagi, jam 7 udah harus ada di hotel. Waktu buat naik bus gitu, makan waktu 1 jam, gila. Dari tempat gue tinggal ke hotel. Ridiculous. So I decided to get a scooter. Jadi waktu itu gue ambil license, ambil SIM motor, terus beli motor bebek yang cuma 125 cc. Waktu itu harga motornya 2.800, udah all in karena bekas ya, 2009 Yamaha Zuma. Terus bensinnya kira-kira 1 minggu $5, jadi 1 bulan $20. Terus asuransinya per tahun, setahun cuma $170 waktu itu. Terus gue udah beberapa bulan kemudian gue beli mobil, karena waktu itu perlu banget buat side job. Dulu kan gue wedding photographernya lumayan. Waktu itu gue ngikut company, dapat sekitar 30-40 wedding satu tahun, tapi bayarannya murah. Jadi mau nggak mau gue harus beli mobil, karena kalau nggak punya mobil, buset, nyewa mulu gitu, kendor juga. Waktu itu beli mobilnya mobil bekas, 17.000. Jadi gue DP 7.000, terus kredit 10.000. Kalau biaya sekolah, karena waktu itu kan gue udah lulus sekolah, jadi dikasih waktu setahun magang. Udah setahun magang, lu bisa legal kerja di Amerika, tapi cuma setahun doang. Ya udah, waktu itu gue kerjanya gembar-gembor, kerjanya 7 hari, kalau ada 12 hari gue kerjain 12 hari. But it's fun. Waktu itu gue kerja 5 hari di hotel. It's a lot of fun. Sibuk banget waktu itu hotel. Kalau makan, waktu itu gue kerja di hotel, jadi gue kerjanya gila banget. Di hotel jam 7 pagi sampai jam 3. Udah gitu, jam 5 kerja di restoran sampai jam 10. 5 days a week. Weekendnya kadang-kadang ada, weekendnya Sabtu Minggu ada wedding. Kadang-kadang cuma 1 hari doang, jadi 1 hari istirahat. Kalau makan, biasanya gue makan
lunch bawa sendiri. Tapi waktu gue udah dapat 2 kerjaan itu, 3 kerjaan, gue udah jarang masak sendiri. Kenapa jarang masak sendiri? Nggak ada waktu. Jam 6.30 udah keluar rumah. Pulang ke rumah itu jam 10, jam 10.30 kadang. Jadi nggak ada waktu untuk masak. Jadi kalau di hotel beli makanan tiap lunch, terus kalau di restoran makan makanan yang dimasak sama. Jadi kalau lu kerja di restoran itu biasanya makan gratis kan, sudah termasuk gitu. Ngirit sih kalau lu kerjanya kayak gitu, so fast. Lu bisa earn money-nya cepet. Tapi kalau misalkan lu nggak kerja kayak gitu, lu cuman student ya, mesti ngirit-ngirit karena nggak ada income kan. Jadi harus ngirit-ngirit, nggak makan. Kecuali kalau lu anak orang tajir, bisa makan tiap hari di luar, have fun. Gitu. Jadi itulah perbedaannya antara kehidupan gue waktu di gaya hidup waktu di New York and di San Francisco. Jadi big difference, and I'm glad I was able to experience that. So gue happy aja bisa ngalamin, terus sudah ngalamin, jadi bisa kasih semacam kayak advice nanti kalau lu orang ada yang mau ke USA, pilih kota yang mana. Nggak begitu, it's not very sunny, tapi not bad lah. Makanannya udah habis. Sekarang gue mau cabut lagi. Kayaknya sih bakalan ikutin route yang kayak kemarin. Kita lihat-lihat sini dulu coy. This is the harbor, very peaceful ya. Orang-orang suka mancing tuh, pada mancing situ. Let's check it out, what they got. Biasanya kalau ada kepiting biasanya rame nih pada mancing kepiting sini. Gue kayaknya waktu itu pernah pergi ke sana deh. Waktu itu pengen coba-coba mancing, tapi mancingnya nggak jago coy. Jadi kalau rule-nya gini, kalau ini kan namanya pier kan. Pier itu kan yang jalanan keluar situ. Jadi kalau lu punya pancingan, lu nggak perlu pakai license ini. Kalau mancing di pier, itu nggak perlu pakai license. But if you mancingnya nggak di pier, you need a fishing license. Fishing license is about $60-70. Lu juga mesti belajar. Dia ada kayak semacam website ikan jenis apa gitu. Nggak boleh overfishing. Terus kalau misalkan ikannya masih kecil, harus dilepas. Ada beberapa bulan yang crabnya itu kepiting nggak boleh ditangkap. Nanti dia ada namanya crab season, itu hari pertama dia bisa buka. Jadi kepitingnya boleh ditangkap. Kita jalan ke, let's go here first lah, Alice restoran ya. Purisima Creek. Let's go here. Kita lewat kiri aja ya.